Aku tidak mempercayainya. Sejak kau datang ke Amer, kau sudah banyak berubah. Kau sudah mulai peduli tentang diriku. Kau sudah mau menggunakan salep untukku dan sekarang kau bawakan makanan bagiku. Aku memberimu persembahan suci bahkan saat di Agra. Ini adalah kir. Ini persembahan kepada Dewa Krishna. Dan nenek sudah memintaku untuk berbagi denganmu. Menurutmu apakah yang telah kulakukan salah sekarang? Kenapa kau terlihat begitu tersinggung? Kau selalu kalah dalam duniamu. Apa kau tidak dengar apa yang kukatakan? Aku bilang bahwa kita seharusnya berbagi. Begitu lezat sampai lupa membagikannya. Kau juga melupakan sesuatu yang lain. Segala sesuatu yang kau makan seharusnya dicicipi lebih dulu. Apa kau melanggar aturanmu hari ini? Atau kau mulai percaya padaku? Tidak juga, tapi aku yakin bahwa kau tidak akan membunuhku. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Kau punya kesempatan untuk membunuhku, tapi kau tidak melakukannya. Bahkan kau bisa membuat kematianku terlihat seperti kecelakaan. Benarkah? Jadi kira-kira kesempatan mana yang sudah kulewatkan? Soal keahlian memanahmu. Padahal saat itu kau bisa saja mengenai dadaku sebagai targetnya. Dan setelah melihat keterampilanmu, aku yakin kau pasti bisa untuk mengenai sasaran. Aku sangat terkesan dengan 3 karakteristik Rajput. Pertama, kalian semua sangat terlatih dalam peperangan. Kedua, kalian bisa menjadi teman paling setia dan musuh yang paling ganas. Dan ketiga, aku sukai dari Rajput adalah kalian tidak pernah memukul musuh yang ada di belakang. Ada satu hal lagi yang aku sukai. Kalian pintar dalam melukis. Orang dalam lukisan itu seperti berdiri di hadapanku. Aku yakin orang dalam lukisan itu seorang pejuang besar pada masanya. Dia begitu gagah berani. Lihat tatapan matanya, ketenangan wajahnya. Dia bukan prajurit biasa. Dia adalah pejuang pemberani. Dia adalah Raja Prithviraj Chauhan. Dia dianggap sebagai salah satu pejuang terbesar di antara Rajput. Dia telah mengalahkan banyak musuh-musuhnya. Mereka mengatakan musuhnya mengubah arah mereka ketika mendengar dia datang. Dia begitu gemilang. Dia begitu brilian dan kehadirannya membuat darah musuhnya menjadi dadih. Dia begitu kuat, sehingga tidak ada yang bisa menyamai kehebatannya. Ya, suatu hari Muhammad Shahabuddin Ghori berhasil membawanya sebagai sandera. Dengan segala tipu daya, dia disiksa dengan kejam. Matanya bahkan dicungkil dari rongganya. Tapi dia dengan gagah berani menembakkan panah setelah mendengar suara yang dibuat oleh Muhammad Shahabuddin Ghori. Kadang-kadang aku merasa bahwa Rajput membutuhkan lebih banyak prajurit seperti dia yang bisa melindungi kami dari Mughal. Aku minta maaf yang mulia. Aku tidak berniat untuk menyakiti perasaanmu. Aku hanya begitu terbuai untuk memuji keberaniannya sampai tidak menyadari yang kuucapkan. Tapi itu adalah kebenaran. Pujian akan dinyanyikan selama 1000 tahun yang akan datang untuk memujanya. Sangat bagus, Joda. Hari ini aku telah belajar satu lagi tentang. Kau ingin ku beritahu? Memangnya kau tidak akan memberitahu kalau aku tidak bertanya? Lebih baik katakan saja. Ketika kau tidak bersenjata dengan busur dan anak panah, kau berhasil menyakiti orang lain. Segala sesuatu yang kau katakan mengenai sasaran. Aku tahu itu. Aku tahu kau tidak akan menghargaiku. Setiap kali kau bicara, niat utamamu adalah untuk mengejekku, bahkan dalam pikiranmu. Lihat itu Sukanya, mereka mengirim begitu banyak hadiah. Sukanya, katakan sesuatu. Dari semua hadiah ini, yang mana hadiah dari Joda dan dari Raja Jala?
Sukanya tidak bisa mengatakan yang mana milikmu. Oh iya Sukanya, katakan padaku, bagaimana kau bisa menebak itu hadiah Joda? Gelang ini membuat aku menebak. Kak Joda, apa kau ingat sesuatu? Ini adalah gelang kacamu. Aku tidak mau itu. Simpan saja gelang itu. Kau pikir aku akan memberimu milikku yang paling berharga? Kak Joda, dengan siapa sekarang aku akan berkelahi? Aku sangat merindukanmu. Hei, berhenti! Hei! Hati-hatian semua! Semua berdiri untuk Ratu Dinasti Mughal! Hamidah Bano! Salam. Mohon terimalah hadiah ini dari keluarga kami untuk Putri Sukania yang mulia. Terima kasih. Dan hadiah ini untuk gadis-gadis kecil ini. Mohon jangan menolak. Raja mengirimkannya dengan kasih sayangnya. Yang mulia, Raja menepati janjinya. Semua hadiah untuk kami. Bisakah kami membawanya? Yang mulia, Raja sangat baik. Dia menceritakan cerita yang hebat. Bahkan suatu ketika dia membuat sang raja berkelahi dengan harimau. Tolong terima hadiah dari kami, Putri Sukanya. Hadiah ini dikirim oleh Kepala Permaisuri Raja, Ratu Rukaya. Dan ini dikirim oleh istri yang lain, Ratu Salimah. Mereka juga mengirim pesan untukmu. Mereka minta maaf karena tidak mampu menghadiri pernikahanmu. Tapi mereka mengirim harapan baik. Mereka berdoa untuk kesejahteraanmu. Tolong ucapkan terima kasih kepada mereka atas namaku. Tolong beritahu mereka bahwa hadiah ini sangat berharga dan sangat berarti untukku. Dan ini adalah hadiah untuk putri bungsu Anda, Sifani. Aku sangat tersentuh oleh sikap baikmu ini. Meskipun begitu, aku punya pertanyaan. Bagaimana kau tahu hadiah apa yang harus diberikan kepada saudari perempuan dan suaminya? Ibu, Yang Mulia Raja dilahirkan di istana Raja Rajput. Ratu dari Umarkot adalah teman yang sangat baik dari ibu. Di sana ketika keponakan ratu menikah. Jadi itulah sebabnya dia jadi akrab dengan tradisi kita, Bu. Mohon terimalah hadiah sederhana dari kami. Maham Angga, kami telah menjahit khusus untukmu. Kami tahu kau sering memakai pakaian ini. Tolong terimalah. Aku ucapkan terima kasih untuk hadiah ini. Oh iya, Ratu Joda, kami lupa memberikanmu hadiah.
Aku suka warna hijau. Aku ingin kau memakainya. Ternyata Jalal sudah memilih gaun ini untukmu. Hijau adalah warna kesukaannya. Sukania, ini tidak benar. Bukankah Joda benci warna hijau? Apakah ibu mertuanya tidak mengetahui itu? Mari sekarang kita lanjutkan perayaannya. Joda, seharusnya kau menghormati keinginan ibu mertuamu. Ikutlah. Silahkan masuk. Selamat datang. Selamat datang di Abu. Kami telah membuat semua persiapan untukmu tinggal di sini. Aku harap kau menyukainya. Tentu saja, Raja Barmal. Ya, silakan. Salam Nyonya Maham Angga. Ada apa? Kau ingin menemuiku? Aku harap semuanya baik-baik saja. Aku akan merawatnya dengan baik. Nenekmu tahu kesukaanku. Mereka tahu jenis pakaian yang aku pakai. Aku cukup terkesan. Hadiah yang diberikan nenekmu ini telah membawa kembali beberapa kenangan yang menyenangkan. Karena itulah aku memanggilmu ke sini. Aku ingin membagikan perasaanku denganmu. Aku harap kau tidak punya pikiran lain terhadap diriku. Aku tidak mengerti maksudmu. Jangan khawatir. Aku akan menjelaskan semuanya. Hei, berhenti! Hei! Aku tidak tahu banyak tentang tradisimu, Ratu Joda. Tapi selama pernikahanmu dengan raja, aku belajar bagaimana seseorang harus menghormati hadiah yang diberikan kepada kita. Apa kau masih ingat? Kau adalah orang yang mengajariku. Kau tampaknya sangat marah. Harusnya aku yang marah. Ketika kau membakar gaun yang diberikan padamu oleh Yang Mulia Raja. Kau tahu, aku bisa saja melakukan hal yang sama di depan semua orang. Apa yang bisa kulakukan? Aku Perdana Menteri dari Kerajaan Mughal. Aku punya aturan tertentu dan etika untuk diikuti. Nyonya Maham Angga, kau sudah melakukan apa yang menurutmu benar. Dan bukan hakku untuk memberitahumu apa yang benar dan salah.
Aku tidak merasa menyesal karena kau tidak menghormati keinginan dari nenekku. Tapi aku sedih karena nenekku sudah memilih orang yang salah untuk diberikan hadiah sebagus ini. Kau bebas berpikir apa yang kau inginkan, Ratu Joda. Inilah diriku. Apa kau ingin memanggilku pelayan? Dia bisa melihat kau di ruanganmu. Aku belajar tentang tradisi ini darimu juga. Tradisi untuk dilihat oleh orang luar. Aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan. Selamat tinggal. Kau telah melakukan banyak hal untukku, tapi apakah kau masih mengingat janjimu? Janji yang mana? Kau berjanji padaku Kastil Ratanpur sebagai hadiah untuk pernikahan ini. Tentu saja aku ingat. Aku yakin kau ingat bahwa kami setuju untuk aliansi ini. Semuanya hanya karena janjimu. Kenapa kita harus menyetujui aliansi ini? Ikatan semua Raja Rajput telah terputus dengan Amel. Kenapa kita harus mengundang permusuhan dari Raja Rajput lainnya? Dengan menyelesaikan aliansi anakku dengan putri dari Raja Barmal, aliansi ini tidak akan menguntungkan kita dengan cara apapun. Ini hanya akan berakhir menyebabkan kita kesulitan. Tapi jika pernikahan ini membawa beberapa kepentingan politik yang besar, maka... Ayah. Kenapa kau tidak mengambil kastil di Ratanpur? Kenapa Yang Mulia ingin memberikanku kastil Ratanpur? Itu adalah kastil yang sangat penting bagi Yang Mulia. Tidak ada yang lebih penting bagi Yang Mulia daripada kata-katanya. Raja ingin pernikahan ini berlangsung berapapun bayarannya. Dan kastil Ratanpur adalah harga kecil untuk bayarannya. Baiklah, kita akan bertemu di pernikahan. Setelah pertemuan kita, aku punya pesan untuk Raja. Pada saat nanti hari pernikahanmu, Yang Mulia akan menyerahkan kastil untukmu. Ayo. Apa kau benar-benar mengatakan tentang ini pada Jala? Tidak sama sekali, Adam. Lalu kenapa kau memberitahu begitu? Apa yang terjadi sekarang? Kau akan menemukannya pada hari pernikahan nanti. Sepertinya kau cukup pintar dalam permainan caupar. Kau tidak memberiku kesempatan untuk melanjutkan permainan. Entah itu permainan atau perang, aku tidak akan membiarkan lawanku bangkit di depanku. Perhatian semua, dimohon untuk berdiri. Untuk Yang Mulia Raja, Raja Jalaluddin Muhammad. Hidup Yang Mulia Raja. Silahkan masuk Yang Mulia. Sebelum memulai perayaan, mereka ingin untuk memainkan tangan mereka di permainan caupar. Ini permainan yang sangat menarik. Cukup sulit untuk menolaknya. Bahkan aku sangat menyukai permainan itu. Ini dia. Kau sudah kalah. Aku menerima kekalahan. Itu adalah gerakan besar Pangeran Pratap. Pangeran Pratap sangat bagus di permainan ini. Cangkangnya selalu jatuh di jalan. Di jalan yang dia ingin mereka jatuh. Ini saat yang tepat. Kita tidak tahu kapan mereka akan berhadapan dalam pertempuran itu. Tapi hari ini, dalam permainan ini, Pangeran Pratap bisa membuat Raja Jalal merasakan kekalahannya. Kau benar. Raja Barmal, semua dari Raja Rajput ada duduk di sini. Tidak ada yang mampu mengalahkan Pangeran Pratap. Kenapa kau tidak meminta
menantu lakimu itu untuk bermain tangan di permainan ini untuk melawan Pangeran Pratap. Kurasa itu akan adil. Tidak, aku pikir kita cukup bermain. Kita semua harus bersiap-siap untuk pernikahan. Aku siap, Yang Mulia. Untuk permainan serta untuk pernikahan. Aku akan memainkan permainan ini. Hei, berhenti! Hei! Pangeran Pratap mengontrol penuh atas dadunya. Hebat sekali. Bagaimanapun juga, Dadu tidak pernah mendukung siapapun. Ini pasti sudah lebih baik jika Yang Mulia belum tiba di sini. Sekarang kita memiliki satu bagian tersisa, Yang Mulia. Jika Pangeran Pratap menemukan jalan untuk menyerang, kau akan kalah dalam permainan ini. Kadang-kadang satu bidak cukup untuk bisa mengalahkan. Seperti yang kukatakan, Dadu tidak pernah mendukung siapapun juga. Bakuandas, ketegangan bertambah. Kita harus menghentikan permainan ini. Salam semuanya. Ratu Mainawati telah mengirimkan pesan bahwa upacara akan dimulai. Setiap orang diminta untuk mencapai gedung dipertunjukkan langsung. Kita harus pergi sekarang, Yang Mulia dan Pangeran Pratap. Aku meminta kalian berdua untuk mengakhiri permainan ini dengan imbang. Upacara akan dimulai. Satu langkah lagi, aku akan memenangkan permainan. Aku bisa mengatakan hal yang sama. Aku akan memenangkan permainan ini. Kau juga bisa kalah. Sama halnya denganmu, Jalal. Bagaimanapun, kita harus tinggalkan permainan ini. Jika dapat kesempatan, kita akan mainkan permainan ini lagi. Dari posisi yang sama. Dan kita akan tahu siapa yang akan memenangkan pertandingan. Pada waktunya. Aku akan bersemangat menunggu hari itu. Aku harap semuanya sudah pada tempatnya. Iya. Tapi di mana gaun yang sudah Kasmiri sulam di atasnya? Cepat ambil. Iya. Apa itu?
Ini adalah hadiah untuk Sukania. Karena aku sudah menerima banyak hadiah dari keluarganya Joda. Dan sekarang giliranku, iya kan? Hanya ini dari banyak hadiah. Itu adalah pernikahan saudaranya Ratu Joda, Baksibano. Seharusnya kau sertakan kalung bertabur batu jamrud dan batu safir di hadiahnya. Aku senang sekali. Aku pikir kau akan marah. Lalu, aku heran kenapa kau marah ketika aku memberikan hadiah kepada Ratu Salima. Diam! Kau itu tidak punya hak untuk bertanya tentang itu pada suamimu. Tidak akan ada yang senang. Dan kita akan dapatkan semuanya. Syarifuddin, apa yang ingin kau dapatkan kembali? Selamat datang Ratu Joda. Aku memberitahu Baksibano istriku. Seseorang harus memberikan hadiah kepada seorang gadis di pernikahannya. Tuhan selalu memberi kebahagiaan sepenuh hati untukmu. Apa kau memanggilku ke sini, Baksibano? Iya, Joda. Aku ingin memberikan hadiah untuk Sukania pada hari pernikahannya. Aku hanya ingin menunjukkan semua ini padamu. Kau tidak perlu begitu. Ibu sudah memberikan begitu banyak hadiah. Itu adalah hadiahnya. Kami juga memiliki kewajiban. Setelah semua, aku adalah adik ipar yang mulia. Jadi, aku juga ingin berbagi hubungan khusus denganmu juga. Itu benar-benar hebat. Aku mengucapkan terima kasih mewakili Sukania. Maafkan aku karena bertanya seperti itu. Aku tidak mengerti. Kenapa kau mengatakan kita akan mendapatkan hadiah kembali? Bukankah tadi aku sudah mengatakan itu padamu? Apa kau tidak mengerti juga? Sekarang, kau telah bertanya kepadaku tentang pertanyaan. Biarkan aku menjawab pertanyaanmu. Tidak ada pernikahan, kita akan dapatkan hadiahnya kembali. Ya Allah, apa maksud perkataanmu? Ini adalah gerakan politik. Kau tidak akan memahami mereka. Bisakah kau campurkan pakan ternak dengan benar? Hawai tidak memakan jerami, kau dengar itu? Hah? Aku sudah jelaskan padamu berkali-kali. Apa kau tidak mengerti? Kau bahkan tidak menjaga wadah air. Jika ia tidak makan pakan ternak karena tidak menyukainya, dia pasti akan terlihat lemah. Bahkan aku sangat yakin bahwa Yang Mulia Raja pasti akan marah melihat keadaan seperti ini. Mereka benar-benar tidak tahu betapa besar Yang Mulia menyukai Hawai. Dia melakukannya seperti anaknya sendiri. Bahkan dia berbicara ke Hawai seperti berbicara kepada istri-istrinya. Ya, kau benar. Jika Raja menemukan Hawai lemah, dia tidak akan mengampuninya. Di mana Hawai? Lewat sana. Hei, berhenti! Hei! Javeda, apa yang kau lakukan? Kembalikan itu. Lihatlah, Ibu. Nenek telah
telah memberikanku perhiasan yang sangat indah dan aku akan menggunakannya untuk upacara malam ini. Apa yang kau katakan? Aku akan memakai ini untuk upacara malam ini. Sebelum itu? Sebelum itu, nenek memberikanku perhiasan yang indah. Sebelum itu? Ibu mertua. Panggil ibu. Kau harus memanggilku ibu. Jika kau mengatakan seperti itu lagi, ingat, aku tidak akan pernah mengampunimu lagi, Javeda. Baiklah, Ada Ibu. satu hal lagi. Lepaskan pakaian dan perhiasan itu. Pakailah pakaian yang sudah kau bawa dari Agra. Tapi aku sudah memakainya berkali-kali, Bu. Selain itu, ini kan barang yang baru. Kau harus menunjukkan rasa hormat untuk hadiah yang kau dapatkan dari orang. Dan kau juga mengenakan pakaian yang diberikan nenek padamu. Aku sudah membakar pakaian itu. Hah? Ya Allah, kenapa tidak berikan padaku? Kenapa malah membakarnya? Karena aku tidak bisa menerima hadiah apapun dari Rajput. Tapi yang ibu lakukan itu salah. Diam! Apa kau pikir kau bisa mengajariku apa yang benar dan apa yang salah? Lakukan seperti apa yang aku katakan tadi. Berdandan seperti Mughal untuk upacara. Dia begitu aneh. Dia tidak juga menikmati ataupun membiarkan orang lain menikmati. Aku pikir dia memulai sarapannya dengan jus labu pahit. Kenapa ibu mertuaku seperti itu? Kau harus memanggilku dengan sebutan ibu. Iya, ibu, ibu, ibu. Yang Mulia, apa yang kau lakukan di sini? Ayo kita masuk, upacara akan dimulai. Saat ini aku sedang menunggu Ratu Joda. Mungkin kau tidak tahu, wanita butuh banyak waktu untuk bersiap-siap. Cermin adalah teman terbaik mereka. Kau benar sekali, Yang Mulia. Aku bahkan tidak bisa menghukum Cermin untuk membuatku menunggu. Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkanmu untuk menunggu lama. Aku akan segera memanggil Joda. Coba lihat, dia sudah di sini. Joda selalu bertingkah sangat aneh. Mengenakan pakaian bahkan setelah menolak untuk menerimanya. Joda, Yang Mulia Raja sudah menunggumu sejak lama. Dia sangat mengkhawatirkanmu. Kak Joda, aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Bagaimana bisa kau mengenakan baju warna hijau? Dia mengenakan baju hijau itu karena aku. Aku menyukai warna hijau, terutama pada Ratu Joda. Ayo kita masuk. Silakan, nanti aku menyusul. Semua sudah kita taklukkan. Apa benar Jalal membagikan semua ini? Aneh. Pertama ia kembali ke Amer dengan harta yang telah kau miliki. Sekarang, dia memberikan mereka hadiah kerajaan. Ujian pernikahan Akbar ini akan ke Mughal. Tidak ada yang tahu kapan pernikahan Akbar ini berubah menjadi kekacauan. Yang Mulia Raja membagikan hadiah hari ini. Orang mungkin mulai menunjuk jari padanya besok. Dan kau tidak tahu itu. Akan ada kekacauan. Entah pergerakanmu yang akan melakukannya atau pergerakanku. Pergerakanmu? Pergerakan apa yang kau buat? Sudah menjadi hobiku untuk mempermainkan hidup Jalal. Adam, cepat katakan padaku, apa yang telah kau lakukan? Tunggu dan lihat sajalah. Kau akan menyaksikannya sendiri. Urusi persiapannya, aku akan segera kembali. Berhenti.
Kau tidak bisa pergi dari sini. Aku ada pekerjaan penting. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Tahu pekerjaan apa yang kau miliki. Biarkan aku pergi. Kau mencoba untuk membuatku dalam kesulitan dan kemudian kau lari dari raja, iya kan? Lepaskan aku. Jika kau tidak membiarkan aku pergi, aku akan memecatmu. Lepaskan. Lakukan saja kalau kau mau. Kau tidak membayarku dengan cukup. Yang kulakukan dengan mengorbankan hidupku. Lepaskan aku. Lepaskan. Yang mulia. Aku tahu bahwa aku akan menghadapimu suatu hari. Dan aku tahu bahwa kau akan mengenaliku. Yang mulia, kasihanilah aku. Aku mohon padamu yang mulia. Tolong aku. Aku punya seorang anak kecil yang mulia. Tolong aku, lepaskan aku yang mulia. Yang mulia, aku ini orang yang tidak berguna. Tolong kasihani aku yang mulia. Itu adalah masalah dengan Mughal. Mereka telah membuat kekacauan di mana-mana. Mereka tidak hidup dengan damai, selalu mengganggu orang lain. Makanan harus terasa persis seperti terakhir kali. Kali ini, hidangan dan manisan akan terasa lebih baik daripada terakhir kali. Itu akan lebih baik. Benar. Makanan harus lezat. Jika tidak... Makanan akan lezat. Aku jamin yang mulia. Makanan... Hidangan akan terasa lebih baik daripada terakhir kalinya. Apa yang kau lihat? Kembali bekerja. Hei, berhenti! Hei! Tangkap dia! Ayo, hati-hati! Ayo cepat! Kita harus lakukan sesuatu. Kalau tidak, dia akan membuat kekacauan. Berikan dia obat penenang atau bunuh dia. Jangan dulu. Ini kesayangan yang mulia. Jika dia dilukai, yang mulia pasti akan marah. Kalau begitu kita beritahu yang mulia. Dia mungkin bisa mengendalikannya. Ya, kau benar. Dia mendengarkan yang mulia raja. Dia akan mampu mengendalikannya. Kita harus melakukan sesuatu sebelum yang mulia sampai di sini. Adam, mau kemana kau? Dia sedang tidak sadar. Dia akan membunuhmu nanti. Aku tahu apa yang kulakukan. Dia menargetkan tempat yang salah. Apa yang terjadi pada yang mulia? Kenapa dia pergi ke gajah gila itu? Semoga Tuhan menolongnya. Hawai! Tunggu! Hawai! Tunggu! Tidak boleh ada orang yang memukulnya. Semua mundur. Menjauhlah. Biar aku yang menanganinya. Hawai, lihat aku. Lihat, aku di sini. Aku di sini. Lihat. Hawai, berhenti. Hawai, berhenti. Hawai, lihat aku. Apa yang akan dilakukan Jalal sekarang? Kau tidak akan bisa mengendalikan seekor gajah tanpa memegang belalainya.
Hei, berhenti! Hei! Dia perlu berada di belakang gajah. Sekarang adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Aku rasa Jalal bisa mengendalikan gajah sama sepertimu. Lihat, dia naik di punggung gajah itu. Tenang saja, itu belum cukup. Dia tidak akan bisa mengendalikan seekor gajah tanpa membelai kepalanya. Tenanglah, Awei. Dia adalah seorang muga, tapi tampaknya kalian berdua telah dilatih oleh guru yang sama. Hati-hati Pratap, kau perlu tahu tentang kekuatan musuhmu. Mungkin saja dia bisa lebih kuat darimu. Dia adalah musuhku. Tapi harus kukatakan, dia telah berlatih dengan baik. Dia adalah seorang pejuang yang sangat baik. Tenanglah. Tidak ada orang yang boleh menghukumnya. Ini bukan kesalahannya. Ada yang memainkan lelucon padanya. Kau rawatlah dia. Aku ingin dia segera sembuh besok. Awei. Siapa yang berani bermain lelucon kotor padanya?